Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat setia pendengar firman lewat Laksmi, Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Ibadah Laksmi hari ini temanya adalah Kedewasaan Rohani seri ke-48, Kontemplasi seri ke-74, dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari satu bagian, Efesus pasal 5 ayat 1-21. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapan syukur, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Dan jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Baik, sekarang saya mengajak setiap jemaat yang sedang ikut ibadah pada hari ini. Mari saudara-saudara sekalian, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman-Mu. Kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberi ia hikmat dan bijaksana, boleh menyampaikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang sederhana,
gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat, supaya hidup kami ini boleh dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Saya berharap saudara baik-baik saja. Saudara-saudara sekalian, tema hari ini, ibadah Latsmi hari ini, serinya Kedewasaan Rohani seri ke-48, kontemplasi seri ke-74, saudaraku. Dan firman Tuhan sudah kita baca tadi dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Sebelum kita mulai pembahasan, temanya adalah, saudaraku, dipenuhi Roh Kudus, how? Dipenuhi Roh Kudus, gimana caranya? Temanya itu, saudaraku, ya. Baik, saudara sekalian, sekarang konsentrasi. Saudara-saudaraku, ibadah seri Kedewasaan Rohani hari ini akan terintegrate dengan khotbah seri Kedewasaan Rohani dari seri 1 sampai seri ke-47. Khususnya seri ke-47 yang minggu kemarin tentang jenuh rohani. Why? Satu. Yang kedua, khususnya juga tentang Kedewasaan Rohani seri ke-38 yang temanya adalah 7 kebiasaan buruk, 7 kebiasaan buruk bersama dengan semua seri yang ada. Karena khotbah Kedewasaan Rohani diintegrate dengan banyak khotbah dari seri 1 sampai 46, saudaraku. Oke, kita tetap memakai integrative thinking. Integrative thinking artinya, saudara sekalian, pikiran kita bergerak ke semua arah, semua khotbah yang kita khotbahkan akan tetap integrate, dan juga kitab ayat-ayat yang kita baca. Kemudian level berpikir hari ini, kemampuan berpikir kita pakai level aplikasi, supaya jemaat bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Oke, saudaraku, kita lanjut ya, pelan-pelan jemaat sekalian. Tema hari ini, dipenuhi Roh Kudus, how? Bagaimana bisa dipenuhi Roh Kudus? Berapa hal yang harus kita tahu dulu, saudaraku, yang mesti kita mengerti dari Alkitab yang mengajar kita. Satu, jemaat sekalian, dipenuhi Roh Kudus dengan terima Roh Kudus itu dua hal yang tidak sama, saudaraku. Oke, dua hal yang tidak sama. Ini basic yang paling penting di Alkitab yang perlu kita pahami dengan baik. Terima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus dua hal yang tidak sama. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku, setiap kita yang mulut mengaku hatinya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, otomatis orang percaya itu, saudaraku, sudah terima Roh Kudus. Itu menjadi penting. Kalau kita berkata orang sudah percaya Tuhan Yesus belum terima Roh Kudus, berarti pemahaman tentang Allah Tritunggalnya, saudaraku, tidak bagus. Karena Allah adalah satu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapa, Anak, Roh Kudus diam dalam diri kita, saudaraku. Itu yang perlu kita pahami dengan baik. Jadi Tuhan itu Esa artinya. Jadi tidak terpisah, saudara sekalian. Pemahaman menjadi penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan mengerti dengan baik. Oke jemaat, sekarang kita lanjut. Jadi setiap kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, otomatis yang namanya Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus, saudaraku, itu hadir dalam diri kita. Tuhan Yesus ada, Tuhan Roh Kudus ada, Allah Bapa ada, saudaraku. Karena tiga keesaan itu adalah satu Tuhan. Oke, kita ngerti baik. Nah, sekarang kita masuk dengan dipenuhi Roh Kudus. Ada satu hal yang perlu kita pahami juga, saudaraku. Dipenuhi Roh Kudus itu artinya, saudara sekalian, hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, karya Roh Kudus dalam hidup kita. Dipenuhi Roh Kudus, saudaraku, tidak berarti bahwa dipenuhi Roh Kudus itu setiap hari kita dipenuhi Roh Kudus, tidak, saudaraku. Roh Kudus sudah dalam diri kita, pasti benar. Tapi dipenuhi Roh Kudus belum tentu, saudara sekalian. Nah, ketika kita pelajari di kitab suci, para rasul itu tidak senantiasa dipenuhi Roh Kudus, saudaraku. Nggak senantiasa. Hari ini sebab itu kita punya poin adalah, kita punya tema adalah dipenuhi Roh Kudus, bagaimana caranya Pak Pendeta?
dipenuhi Roh Kudus, bagaimana caranya? Tapi harus camkan dulu yang saya sebutkan tadi yang pertama. Terima Roh Kudus dalam hidup kita, karena itu sudah percaya Tuhan Yesus. Dengan dipenuhi Roh Kudus, dua hal yang gak sama, saudaraku ya. Supaya saudara jangan rancu tentang hal ini. Oke? Nah sekarang perhatikan. Saudara-saudara sekalian, supaya hidup kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus, ada beberapa hal yang penting yang harus kita perhatikan, saudaraku. Biasanya orang akan jemaat atau pendeta berkhotbah tentang dipenuhi Roh Kudus, caranya diambil dari sisi yang positif, saudaraku. Mestinya begini, kamu akan dipenuhi Roh Kudus. Saya akan mulai dari sisi yang negatif, saudaraku. Dari sisi negatif. Bagaimana mungkin seorang anak Tuhan bisa dipenuhi Roh Kudus jikalau hidupnya tidak benar? Itu poin. Bagaimana mungkin seorang anak Tuhan bisa dipenuhi oleh Roh Kudus jikalau hidupnya tidak benar? Ini sangat penting untuk sesuai basic pemahaman tentang dipenuhi Roh Kudus. Banyak orang ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi hidupnya tidak benar, saudaraku. Hidupnya tidak benar. Pak Pendeta, saya kan sudah bahasa roh. Pasti saya dipenuhi Roh Kudus. Pertanyaan saya gampang. Kalau kamu dapat bahasa roh, kamu bisa bahasa roh, tapi hidup kamu tidak benar, bagaimana mungkin bisa disebut dipenuhi Roh Kudus? Ini harus hati-hati, jemaat sekalian. Jadi basic yang paling penting dipenuhi Roh Kudus adalah kembali kepada hidup kita sendiri. Jadi ketika dipenuhi Roh Kudus, saudaraku, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita juga memerlukan, saudaraku, kerjasama kita dengan Roh Kudus. Pasti. Bagaimana mungkin kita dipenuhi Roh Kudus, kita bisa dipenuhi Roh Kudus, tapi hidup kita tidak kudus? Wah, ini penting sekali kalimat. Sederhana sih. Bagaimana mungkin kita bisa dipenuhi Roh Kudus jikalau hidup kita tidak kudus, saudaraku? Inilah bahayanya. Kita merasa kita sudah ini, tapi hidup kita tidak benar. Tidak mungkin bisa dipenuhi Roh Kudus. Jadi apa itu, Pak Pendeta, dipenuhi Roh Kudus? Perhatikan, saudaraku. Ini sangat berkaitan dengan khotbah seri minggu kemarin. Seri yang ke-47, saudaraku. Ingat seri kemarin tentang jenuh rohani. Jikalau dunia kita, saudara sekalian, dunia pribadi kita, dunia rohani, dunia sekuler. Ingat, ada 3 dunia. Dunia pribadi, dunia rohani, dunia sekuler. Jikalau dunia sekuler itu kecil, dalam lingkaran kecil, dunia rohani dalam lingkaran besar, saudaraku. Dunia rohani itu memperbaharui, transformasi dunia sekuler kita, saudaraku. Itu bisa disebut sebagai kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kenapa? Firman yang kita baca itu senantiasa mengajar diri kita untuk mentransformasi semua cara hidup kita yang tidak benar. Dunia sekuler yang tidak benar jangan ikuti. Dunia sekuler yang berbahaya jangan ikuti. Itu artinya orang itu dekat dengan firman, hidup dengan suci, hidup dengan kudus, ia dipenuhi Roh Kudus. Tetapi sebaliknya, jikalau dunia sekulernya lingkaran besar, dunia rohnya lingkaran kecil, lingkaran besar dunia sekuler itu mempengaruhi dunia rohani dia, otomatis orang itu tidak dipenuhi Roh Kudus. Itu sudah pasti, saudaraku. How come? Bagaimana bisa? Ingat khotbah saya seri ke-38, kedewasaan rohani seri ke-38, tentang 7 kebiasaan buruk. Miras, judi, free sex, pornografi, iri hati, benci, dendam, sihir, perseteruan, okultisme, saudaraku. Orang-orang demikian bagaimana mungkin bisa dipenuhi Roh Kudus? Saudara perlu menyimak dengan baik. Ada satu seri lagi masih ingat tentang problematika dosa ranjang. Orang demikian juga tidak mungkin bisa dipenuhi Roh Kudus. Jadi saudaraku, roh itu kudus loh. Sangat gampang dapat mengerti khotbah hari ini. Kalau hidupmu tidak kudus, jangan harap, jangan mimpi dengan cara apapun. Sekalipun saudara bisa bahasa roh, bahasa malaikat sekalipun, tidak akan dipenuhi Roh Kudus. Karena tempat yang dipenuhi Roh Kudus hidupnya penuh dengan dosa. Cuma menyimak poin ini sangat penting, jemaat sekalian. Perhatikan. Kemarin saya beri contoh, masih ingat gak, saudaraku? Kalau disuruh ke gereja,
Hanya 1 jam saja gereja, kita keberatan. Terlampau lama, ini, itu, rasanya tidak betah. Tapi kok teman ajak ke karaoke, ke nightclub, ke tempat yang tidak benar, bahkan 5 jam pun saudara tidak komplain. Bahkan sampai pagi pun bagi saudara itu fine-fine aja. Itu namanya dipenuhi Roh Kudus? Enggak, jemaat sekalian. Jadi kita harus perhatikan poin ini dengan sangat tepat. Barang siapa mendengar khotbah hari ini, barang siapa yang ikut khotbah di lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, pahamilah tentang dipenuhi Roh Kudus kayak apa. Jangan sembarangan mengerti, saudaraku. Nanti kita hidupnya seolah kita sudah dipenuhi Roh Kudus, padahal hidup tidak benar. Dagangmu tidak benar. Rumah tanggamu tidak benar. Pelayananmu tidak benar. Tukang curi uang gereja. Apa itu disebut dipenuhi Roh Kudus? Tukang tipu, saudaraku. Tuti. Usahamu usaha Spanyol, separuh nyolong, saudaraku. Yuk dipenuhi Roh Kudus. Ke gereja kehidupan kelihatan sangat rohani. Tapi di rumah, dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, saudaraku, keluar caci makian terus-menerus. Kita dipenuhi Roh Kudus. Tadi kita baca di Efesus pasal 5 itu, saudaraku. Orang dipenuhi Roh Kudus itu penuh pengucapan syukur. Orang dipenuhi Roh Kudus itu, saudaraku, ya, timbul puji-pujian, nyanyian dari hatinya. Orang dipenuhi Roh Kudus, saudaraku, bisa melihat segala sesuatu dalam perintah Tuhan itu melihat satu keutuhan. Itu orang dipenuhi Roh Kudus. Di depan Efesus pasal 5, saudara baca apa? Percabulan, perselisihan, kejahatan, ya, hal-hal yang maksiat. Ya. Sebut aja jangan. Apalagi dilakukan, saudaraku. Iya betul kan? Nah sekarang kembali ke kita masing-masing. Semua orang percaya ingin dipenuhi Roh Kudus. Tapi numpang tanya ke dalam hati kita masing-masing dulu. Ke dalam personal life kita. Tadi ada dunia rohani, ada dunia sekuler, ada dunia pribadi kita. Pribadi punya. Tanya dulu diri kita. Hidup kita benar nggak, saudaraku? Yang tahu itu saudara dan Tuhan. Kalau hidup saya pendeta tidak benar, hidup sebagai suami tidak benar, hidup sebagai istri tidak benar, sebagai mahasiswa, sebagai pendeta, saudaraku, hidup tidak benar, jangan mimpi. Nah, mungkin kita bisa dipenuhi Roh Kudus. Tidak mungkin, saudaraku. Roh Kudus ingin penuhi diri kita dengan satu catatan. Kita juga harus hidup dalam kesucian hidup, saudaraku. Duanya baru klop. Kalau minta Tuhan Roh Kudus, penuhi dengan Roh Kudus, hidup kita tidak benar, nah mungkin bisa bersatu. Yang namanya kudus dengan yang jahat, dengan yang kotor, dengan dosa, nah mungkin bersatu, saudaraku. Nah mungkin. Saudara pernah pahami kisah tentang salib nggak, saudaraku? Yesus di atas kayu salib berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu rahasia yang sangat besar, saudaraku. Bapa, Anak, Roh Kudus tidak pernah terpisah. Esa, Tuhan yang Esa. Tapi kenapa di atas kayu salib, "Allahku, Allahku, engkau, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sulit orang mencari jawaban yang paling tepat, saudara sekalian. Masih penuh misteri untuk memahami bagian itu. Tapi yang praktikal sangat gampang dimengerti. Kenapa Bapak meninggalkan Yesus? Kenapa? Karena saat itu Tuhan sedang menanggung dosa. Sederhana bukan? Allah yang suci tidak mungkin akan bersatu dengan dosa, saudaraku. Tidak mungkin. Yesus sebagai manusia datang sebagai juru selamat menanggung dosa. Sekalipun ia tidak berdosa, saudaraku. Yes. Jadi saudara sekalian, dipenuhi Roh Kudus. Tuntutan mau dipenuhi Roh Kudus kembali pada pribadi kita masing-masing. Tanya pada diri kita, hidup kita benar gak? Ini saudara yang pasti saudara yang paling tahu. Mungkin istri tidak tahu, mungkin suami tidak tahu, jemaat tidak tahu, orang sekitar kita yang paling dekat, yang paling jauh tidak tahu. Yang kita tahu, yang paling tahu itu diri kita sendiri. You suka pornografi? You suka dukun? Masih percaya superstitious? Hatimu pun penuh iri, benci ketika orang lain sukses? Pikiranmu penuh tipu muslihat? Penuh dendam hatimu? Rasa tidak kesuka kepada orang, you planning hal-hal yang jahat kepada orang lain? Jangan mimpi kita dipenuhi Roh Kudus. Jangan mimpi, saudaraku.
Sederhana Pak Antoni mengertinya. Yes. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, ketika dia bisa hidup suci, saudaraku. Alkitab yang kemarin kita baca, Mazmur 1, ayat 1-6. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merupakan Taurat Tuhan itu siang dan malam, saudaraku. Sudah jelas ketika mau dipenuhi roh, saudaraku, jangan duduk, jangan berdiri, jangan berjalan. Jangan berjalan di jalan orang fasik. Jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Tapi yang kesukaannya membaca Taurat Tuhan siang dan malam. Nah, kalau kita bisa lepaskan bagian itu, kita merenung Taurat Tuhan siang dan malam, saudaraku, orang itu pasti dipenuhi oleh Roh Kudus. Contoh sederhana. Kalau saudara suka puji-pujian, di gereja suka memuji Tuhan, di rumah, mungkin pagi, hari, atau malam, saudara punya waktu 1 jam, senang sekali saudara nyanyi, bukan? Puji-pujian nyanyi, rasanya enak sekali Pak Pendeta, waktu nyanyi rasa suasana surgawi itu terasa sekali loh Pak. Itu bagian daripada you dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi bukan poin itu saja. Kalau you suka nyanyi tapi hidupmu tidak benar, you suka puji-pujian, setelah you puji setengah jam selesai, kayak dipenuhi Roh Kudus lupa. After that, hidup tidak benar, sama aja dengan bohong. Jadi ketika orang dipenuhi Roh Kudus, saudaraku, hidupnya lurus-lurus saja, saudaraku. Lurus-lurus saja. Pendeta ketika khotbah tentang dipenuhi Roh Kudus, selalu paling suka pakai ilustrasi satu cangkir yang penuh dengan air. Kalau cangkir itu dipenuhi air, katakan air itu adalah dipenuhi Roh Kudus, penuh dengan air, saudaraku. Air penuh 1 gelas, penuh kan? Penuh dipenuhi. Tetapi kalau sebelum dipenuhi air gelas itu sudah ditaruh sepotong batu di dalamnya. Waktu saudara taruh air itu penuh atasnya, itu penuh nggak? Enggak. Waktu batunya diambil, airnya tinggal setengah. Jadi masih ada batu di dalamnya. Belum dipenuhi oleh air. Artinya, masih ada kejahatan, masih ada dosa, pelanggaran terus-menerus, bahkan kesukaan terus-menerus melakukan dosa. Jangan mimpi orang percaya itu bisa dipenuhi oleh Roh Kudus, saudaraku. Jangan mimpi. Jadi ini suatu self-reflection yang amat kuat buat setiap kita loh, jemaat. Khotbah kemarin keras. Jenuh rohani, karena dunia sekulernya sudah mempengaruhi luar biasa. Dunia rohaninya kecil, menjadi kerdil itu lingkaran. Dunia sekuler itu kuat sekali, apapun dilakukan, nanti tinggal minta ampun. Itu ke orang Kristen. Sama dengan hari ini, saudaraku. Ingin dipenuhi Roh Kudus, tapi hidupnya rusaknya minta ampun. Miras, minuman keras, tadi ada loh, Efesus pasal 5 itu. Jangan kamu mabuk oleh anggur. Karena mabuk itu hanya menimbulkan hawa nafsu. Tetapi dipenuhilah oleh roh. Ayat tadi itu. Dipenuhi oleh roh. Jadi saudara sekalian, ini suatu penjelasan yang membawa setiap kita harus berani jujur melihat diri kita masing-masing. Siapapun kita, saudaraku. Orang sebesar apapun kita. Orang seterkenal apapun kita, orang sehebat apa, sekaya apapun, sepintar apapun kita, saudaraku. Sekaligus yang disebut missionary, pendeta, romo sekalipun, saudaraku. Bahkan paus sekalipun. Jika kalau hidup kita tidak suci, kita bisa membohongi seluruh dunia, saudaraku. Tapi tidak mungkin orang seperti itu bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak mungkin. Jadi istilah dipenuhi Roh Kudus bukan sesuatu yang asalan, bukan jemaat. Saya udah kasih persembahan ke Tuhan ya, saya dipenuhi Roh Kudus, omong kosong, saudaraku. Hidup saya udah baik ya, saya bantu orang susah, saya dipenuhi Roh Kudus, omong kosong. Bukan eksternalnya, tapi internalnya. Dipenuhi Roh Kudus bukan actionnya, tapi yang di dalamnya. Hati manusia itu, kehidupan, cara hidup kita, way of life. Kita punya kualitas hidup sangat dibutuhkan untuk supaya Tuhan Roh Kudus mau penuhi kita dengan rohnya, saudaraku. Ya. Jangan lupa loh, saudaraku. Pak Pendeta, Tuhan Roh Kudus kan sudah ada di hatiku. Benar? Kalau saya hidup dalam gelimbang dosa, tidak dipenuhi Roh Kudus, ya nggak apa-apa dong, Pak. Dengarkan, saudaraku. Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita, saudaraku, tidak akan pergi selama-lamanya. Yesus berkata loh,
Roh itu akan datang dan dia akan tinggal dalam dirimu untuk selama-lamanya. Bukan untuk sementara, saudaraku. Selama-lamanya. Jadi, ketika kita hidup dalam lumuran dosa, hidup dalam dosa yang besar, hidup dalam dosa kecil, dosa besar, dosa apa? Pokoknya dosa, saudaraku. Kita hidup dalam gelimbang dosa, saudara sekalian. Roh Kudusnya pergi. No. Tapi Alkitab mengatakan kita bisa mendukakan Roh Kudus. Apa artinya itu Pak Pendeta mendukakan Roh Kudus? Roh Kudus tetap dalam diri kita. Mendukakan Roh Kudus artinya, saudaraku, Roh Kudus itu jadi pasif, tidak bekerja. Tapi still inside, masih di dalam diri kita. Tapi menjadi pasif karena kita mendukakan Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus jadi pasif, how come orang seperti itu bisa dipenuhi Roh Kudus? Nggak mungkin. Jadi jemaat khotbah hari ini sebenarnya buat setiap kita yang percaya itu, saudaraku, harus takut sama Tuhan sih. Betul. Harus dekat sama firman sih, saudaraku. Karena kalau kita tidak dekat dengan firman, kita tidak merenungkan Taurat Tuhan itu siang malam, saudaraku. Kita tidak seperti pohon di tepi aliran air, gampang sekali terbawa oleh arus dunia. Manusia itu begitu, saudaraku. Sangat gampang. Temanmu menawarkan bisnis yang tidak baik, bisa cuan puluhan miliar. You mau ikut nggak? Saudara bisa tergoda loh. Saudara sudah hidup harmonis dengan suami istri, ada orang ketiga, the other person, the other woman, the other man, yang datang ke saudara dengan segala bentuk kebaikannya. Saudara bisa tergoda, saudaraku. Maka perlu dekat dengan Tuhan, saudara sekalian. Seperti pohon di tepi aliran air. Orang yang dekat dengan Tuhan itu seperti pohon di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Pohon itu nggak akan layu. Kenapa? Terus mendapat suplai air pohon itu. Kita dekat dengan firman, suplai rohani terus ada pada diri kita, saudaraku. Nutrisi rohani itu kuat di dalamnya, maka disebut dipenuhi oleh Roh Kudus. Perhatikan dirimu masing-masing, jemaat sekalian. Hari ini khotbahnya harus keras sih. Karena banyak orang percaya pingin dipenuhi Roh Kudus. Tapi hidupnya tidak kudus. Pingin dipenuhi Roh Kudus, tapi hidupnya kacau balau. Sesuka hati. Nanti paling minta ampun sama Tuhan. Kalau begitu jangan harap dipenuhi Roh Kudus. Banyak orang anak-anak Tuhan seperti itu sekarang, saudaraku. Dia pikir kalau dipenuhi Roh Kudus, pendeta doain, sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah jadi. Nggak jadi, saudaraku. Pembohongan itu, pembiusan iman. Dipenuhi Roh Kudus, tanda-tandanya ada dalam diri kita terjadi perubahan besar. Hidupnya benar, saudaraku. Bukan karena tumpangan tangan pendeta. No, saudaraku. Tapi apa, saudara sekalian? Kualitas hidup kita. Roh Kudus akan penuhi kita. Itu poinnya. Tadi Efesus sudah baca loh itu. Tuhan sudah jelaskan Alkitab itu, ayat itu dengan jelas, saudaraku. Jelas sekali. Jangan engkau serupa dengan dunia ini. Jelas sekali. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kau bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan kepada Tuhan. Itu ibadahmu yang sejati. Jangan ikuti dunia ini. Udah jelas ajarannya, saudara sekalian. Kembali kepada kita anak-anak Tuhan. Kontemplasi hari ini. Kontemplasi seri ke-74 di saudaraku. Setengah jam dalam mobil. On the way ke kantor atau kota lain lah. 15 menit di Starbucks ngopi. Atau you ngeteh. Chamomile tea. Itu enak sekali, saudaraku. Setelah minum teh itu tenang sekali. Atau saudara habis makan siang di kantor. Ada 15 menit untuk istirahat. Atau 1 jam deh di rumah. Waktu saudara ada saat teduh. Atau setengah jam malam hari sebelum tidur. Contemplate. Kontemplasi, saudaraku. Kontemplasinya apa, Pak Pendeta? Seri ke-74 di kontemplasi ini. Sederhana sekali. Karena level berpikirnya aplikasi. Apa itu, Pak Pendeta? Waktu kontemplasi itu perlu suatu kejujuran hati, interaksi dengan Tuhan, bilang sama Tuhan, banyak hidup saya Tuhan yang tidak benar. Akui sama Tuhan sambil minum teh, sambil ngopi. Tuhan, banyak hal yang tidak benar saya lakukan. Suatu kejujuran, suatu transparansi, suatu pengakuan, saudaraku, yang jujur. Nah, di situ janji sama Tuhan, Tuhan, aku tidak akan melakukan lagi. Tuhan beri kekuatan supaya aku not doing the same thing, saudaraku. Itu kontemplasinya. Karena sadar, saudara pingin dipenuhi Roh Kudus, satu-satunya jalan adalah
hiduplah dengan kudus, saudaraku. Pertanyaannya waktu kontemplasi itu, kuduskah aku hidup? Harus jujur loh, nobody knows, only you. Banyak anak-anak Tuhan yang suka pornografi. Hati-hati. Banyak pemuda-pemudi yang pacaran, free sex, hati-hati. Melakukan hubungan suami istri sebelum pernikahan. Banyak businessman yang merasa sudah punya uang, everything is okay, sudah kasih gereja, kasih uang kepada gereja, ikut bangun gereja, ikut melayani, jadi majelis, jadi pendeta, ya, istri, anak, semua sudah terpenuhi dengan baik, semua sudah ada. Hidupnya menjadi rusak karena dia merasa, sekarang saatnya aku entertain diri saya. Punya 2 istri, 3 istri, tak mungkin engkau dipenuhi Roh Kudus. Tak mungkin, saudaraku. Tak mungkin. Punya istri simpanan, tak mungkin kamu dipenuhi Roh Kudus. Punya pria simpanan, punya suami simpanan, tak mungkin kita dipenuhi Roh Kudus, saudaraku. Camkan ini baik. Hidup kesucian bagi suatu, that is a must untuk dipenuhi oleh Roh yang suci itu, saudara sekalian. Oke? Tidak sungkan-sungkan saya ngomong seperti ini, saudaraku. Karena jemaat harus tahu. Tidak segampang kita pikir, kalau dipenuhi Roh Kudus harus ini, harus itu. Tuntutan kepada kita punya dunia pribadi kita. Kuduskah engkau? Allah hanya bisa dihampiri oleh orang hidupnya suci dan kudus, saudaraku. Yes. Bagaimanakah seorang mempertahankan hidupnya di hadapan Tuhan dengan hidup suci dan kudus? Bagaimana seorang percaya hidupnya bisa dipenuhi oleh Roh Kudus, saudaraku, hidup dengan suci dan kudus. Itu poinnya, saudaraku. Tidak ada yang lain. Engkaukah orangnya? Perhatikan, saudara sekalian. Siapapun kita loh hari ini. Siapapun kita. Mau bisnismen Kristen, pengusaha Kristen, dosen Kristen, saudara Katolik sekaligus, mahasiswa dosen teologi, pengusaha ibu rumah tangga, mahasiswa, anak-anak sekolah, zaman sekarang zaman gila, saudaraku. Hidupnya tidak benar, penuh dengan gelimbang dosa. Ya mau dipenuhi Roh Kudus, ya nah mungkinlah jemaat sekalian. Nah mungkinlah. Dituntut suatu keseriusan, dituntut suatu kesungguhan, dituntut suatu keberanian, kemauan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Itu baru hebat, saudaraku. Yes. Bisa jemaat? Mau kau? Kalau you tidak mau, tak pernah dipenuhi Roh Kudus, dan jangan mimpi. Jangan mimpi. Jangan minta pendeta, tolong tumpangi tangan supaya aku dipenuhi Roh Kudus. Mimpi itu, saudaraku. Tidak usah. Oke, jemaat, lakukan kontemplasi itu dengan baik. Akui semuanya. Kalau ingin dipenuhi Roh Kudus, mari jemaat kita tunduk kepala, kita berdoa. Saudara-saudara sekalian, biar khotbah hari ini dipenuhi Roh Kudus hidupmu itu, kau mengerti dengan baik. Tuhan Roh Kudus mengajak engkau kerjasama. Ia akan penuhi engkau dan engkau berusaha hidup suci di hadapan Tuhan. Karena roh yang suci itu tidak mungkin berbaur dengan kejahatan. Lihat diri kita masing-masing. Jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan hidup dalam dosa, penuh dosa. Maka kau tak pernah dipenuhi oleh Roh Kudus. Lihat diri saudara masing-masing. Siapapun kita hari ini, termasuk saya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bapa, Anak, Roh Kudus ada dalam diri kita. Perhatikan dengan baik. Saudara diaken, majelis gereja, saudara pendeta yang sangat terkenal, seolah untouchable. Gak ada orang bisa protes, tapi hidupmu tidak benar.
Jangan mimpi dipenuhi Roh Kudus. Dagangmu tidak benar, penuh dengan kejahatan. Jangan mimpi dipenuhi Roh Kudus. Saudara lihat sendiri saudara masing-masing. Jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia maupun kota-kota di luar negeri, saudara sekalian. Berfirman hari ini mengurapi setiap kita. Membuka hati nurani kita. Membuka alam pikiran kita. Membuka mata rohani kita untuk melihat karya Tuhan. Jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan membuat Roh Kudus menjadi pasif. Kalau Roh Kudus sudah menjadi pasif suatu hari, hukuman Tuhan itu tiba, jemaat sekalian. 1 menit kau berdoa sendiri-sendiri. Mungkin saat ini kau dengar firman, kau ada di rumah, di kamar duduk sendiri dengar khotbah ini, atau engkau ada di kantor pakai earphone dengar khotbah ini, atau engkau di dalam mobil on the way ke tempat lain sedang dengar khotbah ini, atau engkau di tempat Starbucks ngopi di tempat mana kau lagi dengar pakai earphone, atau engkau di rumah sendirian atau bersama keluarga di ruang tamu lagi dengar khotbah rame-rame dengar firman ini. Camkan dalam hatimu, satu-satunya jalan untuk dipenuhi Roh Kudus adalah hidupmu harus kudus. Camkan itu. Cepat berdoa. Cepat akui dosa. Cepat bertobat. Dan jangan mengulangi dosa yang sama. Tuhan, inilah kami umat-Mu Tuhan Yesus. Dalam segala kekurangan kami. Dosa-dosa yang kami lakukan. Kejahatan-kejahatan yang pernah kami lakukan. Kalimat-kalimat yang tidak baik yang kami ucapkan. Hati kami yang penuh jahat, iri dan dendam kepada orang-orang tertentu. Tuhan ampuni. Tuhan sucikan. Tuhan layakkan kami. Supaya kami boleh dipenuhi oleh Roh Kudus. Ajar kami merenungkan Taurat-Mu Tuhan siang dan malam. Jauhkan kami supaya kami tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kami tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kami tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi ajar kami, kesukaan kami adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Supaya hidup kami suci di hadapan Tuhan. Tuhan, beri kami hati yang takut akan Engkau. Beri kami hati yang mendekat kepada Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Letakkan tangan-Mu di atas kepala umat-Mu. Letakkan tangan-Mu ke hati umat-Mu ya Tuhan. Meteraikan firman hari ini. Supaya sungguh hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Dipenuhi oleh Roh. Beri berkat bagi sesama kami Tuhan. Dengar kami berdoa. Dan biar berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa turun atasmu. Yesus Kristus gembala yang baik pemelihara jiwa. Dan Tuhan Roh Kudus menyertai engkau. Mengingatkan engkau akan kitab suci. Hidup seturut dengan firman. Sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kembali. Menjemput setiap kita yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.